وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks Setnek Cidodol Baru Kebayoran Lama yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan sejenak untuk memberikan gizi kepada hati kita, pikiran kita, agar lebih tercerahkan kembali sebagai modal kita untuk melanjutkan aktivitas kita pada hari ini dan berikutnya. InsyaAllah pagi ini kita akan mentadabburi ayat Al-Quran, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia untuk membaca. Perintah Allah untuk membaca atau menuntut ilmu para jemaah, yaitu ada di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu menjadi ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, ternyata kalau kita total jumlah ayat yang diturunkan itu sebanyak 6.236 ayat, terdiri menjadi 30 juz dan 114 surat. Dan ternyata dari sekian banyak ayat tersebut yang Allah turunkan, yang pertama ayatnya mengawali kalimat pertamanya itu adalah perintah untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kalimat pertamanya, bacalah. Perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Membaca itu adalah jendela untuk mendapatkan ilmu. Maka ini adalah salah satu bentuk perhatian Islam kepada ilmu, ya, mengutamakan ilmu kepada manusia. Kenapa para jemaah sekalian? Karena ilmu inilah yang menjadikan manusia menjadi mulia. Ya, Allah membekali kita dengan panca indera, di mana itu semua menjadi sarana kita untuk mengetahui. Ya, Allah mengatakan, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak berilmu. Lalu Allah berikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu semuanya adalah agar kita bisa menjadi tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita manusia di hadapan malaikat. Salah satunya adalah karena ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya sebelum Allah tempatkan di muka bumi ini. Lalu kemudian Allah sodorkan kepada malaikat, ini silakan kalau kamu merasa benar, jelaskan apa nama-nama ini semua. Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia di hadapan malaikat karena ilmunya. Jadi para jamaah, kemudian Allah memerintahkan dalam wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca, Iqra. Nah, para jemaah, kalau kita lihat kronologis atau latar belakang turunnya surat Al-Alaq ini, yang pertama kali turun itu adalah ternyata diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang haus, sedang mencari ilmu, yaitu sedang menyendiri di Gua Hira. Dia sedang mencari ilmu, memperhatikan apa yang bisa dia lakukan kepada umatnya saat itu, kepada kaum saat itu yang mereka itu adalah jahiliyah. Selama 3 tahun Nabi menyendiri di Gua Hira, belum mendapatkan ilmunya, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan ternyata diperintahkan untuk membaca. Jadi ini namanya gayung bersambut.
Nabi sedang haus ilmu, sedang mencari, maka Allah memberikan wahyu, memberikan petunjuk. Ternyata kalau kita lihat lagi para jemaah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah orang yang sudah sampai kecerdasannya itu sampai pada kematangan. Cerdasnya itu sudah matang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata sepintar-pintarnya manusia, dia tetap di hadapan ada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak tahu. Dia itu masih membutuhkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, perintah untuk membaca itu saat Nabi justru sedang membaca. Nabi disuruh membaca, tapi saat itu Nabi sedang membaca, tapi membacanya adalah membaca ayat-ayat alam. Dia perhatikan masyarakatnya, bagaimana ini caranya supaya mengeluarkan mereka dari jahiliyah, dari kegelapan ya jahiliyah kepada yang terang benderang dengan cahaya Islam. Dicari dengan kecerdasannya tidak ketemu. Nah, di sini para jemaah sekalian yang berbahagia, kalau kita perhatikan Nabi itu sudah mencapai semua apa yang dia inginkan dalam prestasi hidupnya. Ya, secara ekonomi Nabi sudah matang. Dia sudah punya penghasilan dari dagangnya, bahkan ditopang dengan istrinya, pengusaha. Dari segi keluarga dia sudah mapan. Istrinya cantik, istrinya soleha, anaknya udah 6. Yang laki ada, yang perempuan ada. Ya, secara prestasi di masyarakat Nabi sudah mendapatkannya. Yaitu apa? Nabi sudah dihormati, disayangi, dimuliakan di masyarakat. Karena usianya yang sudah matang dan mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat saat itu. Hampir terjadi perang suku karena berebut dalam hal merenovasi Ka'bah. Nabi bisa selesaikan itu. Sehingga Nabi diberi gelar Al-Amin. Nabi begitu dicintai. Jadi kalau kita bicara standar hidup, apalagi sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi, Pak? Semua fasilitas hidup sudah dia dapat. Tapi ternyata tujuan hidup itu tidak berhenti hanya sampai memenuhi kebutuhan pribadi, kesenangan. Bapak-bapak mungkin kalau memang introspeksi ya, rumah udah ada, kendaraan udah ada, duit tabungan mungkin sudah ada, anak sudah pada besar-besar, bahkan sudah punya cucu. Apalagi sebenarnya yang dicari dalam hidup ini? Maka itu yang dicari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tujuan dari hidup ini tidak berhenti sampai di situ. Dan ternyata dia menyendiri di Gua Hira hingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu, turunnya Iqra, suruh membaca. Nah, para jamaah, ada yang menarik di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh membaca, padahal dia sudah membaca ayat alam. Kalau kita tanya, ini membacanya sebenarnya dalam ayat ini membaca apa sih maksudnya para jamaah? Apakah membaca Al-Quran? Al-Qurannya belum ada saat itu dalam tulisan. Karena ayat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat itu adalah secara lisan. Apa yang harus dibaca? Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah ummi. Ummi itu tidak cakap dalam mencatat dan membaca, menulis dan membaca, itu namanya ummi para jemaah. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua, terus surat Al-A'raf ayat 158. Itu adalah Allah sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah ummi, tidak cakap dalam mencatat dan membaca. Bahkan dalam hadis tentang pertama kali Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira, malaikat meminta Iqra, baca. Yang dijawab oleh Nabi apa? Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Jadi itu jelas sekali Allah tahu bahwa Nabi SAW itu tidak bisa baca. Tapi kenapa ayat yang pertama turun adalah suruh baca? Nah, para ulama bertanya, ini baca apa yang dimaksud di ayat yang pertama? Hadis belum ada tertulis, tercantum. Ya, Taurat, Injil tidak ada yang sudah ya di tengah-tengah mereka yang asli. Quran belum tertulis. Jadi yang dibaca apa? Salah satunya para jamaah
yang menurut para ulama adalah baca yang dimaksud itu adalah baca dengan tadabbur ayat. Ya, baca dengan tafakur. Tafakur, tadabbur ayat alam. Tahu dari mana itu para jamaah yang dimaksud membaca di situ adalah tadabbur? Karena apa yang dibacanya belum ada yang tertulis. Dan lanjutan ayat itu yang menjadi penjelasannya para jamaah. Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuhanmu yang telah menciptakan. Tidak disebutkan menciptakan apa. Apa saja masuk di dalamnya. Baru kemudian ayat keduanya mengkhususkan menciptakan dari sekian banyak. Khalaqal insana min 'alaq. Salah satunya adalah menciptakan manusia dari segumpal min 'alaq, segumpal darah. Bahwa manusia itu diciptakan itu adalah salah satu bagian dari alam. Baca bagaimana Allah menciptakan manusia. Maka baca yang dimaksud di situ adalah baca ayat-ayat tadabbur alam. Salah satunya bagaimana Allah menciptakan manusia. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi Muhammad sudah membaca ayat alam, tapi dia baru membacanya belum bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kembali untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa para jamaah sekalian? Allah menyebut dalam ayat tersebut dengan nama Tuhanmu, bismi rabbika alladzi khalaq. Tuhanmu yang telah menciptakan. Kenapa bukan Tuhanmu yang maha pengasih, Tuhanmu yang maha penyayang, Tuhanmu yang maha raja, tapi di situ adalah Allah menyebut sifatnya yang telah menciptakan. Maksudnya para jamaah dua, yang pertama adalah baca bagaimana Allah menciptakan, yang kedua adalah Allah ingin memberikan perhatian kepada kita semua manusia, bahwa dalam menuntut ilmu yang menjadi referensi terkuat itu ilmu siapa? Ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dari yang telah menciptakan kita. Kenapa? Karena siapa yang mencipta, dialah yang paling mengetahui tentang ciptaannya. Jadi dari mana kita akan punya ilmu? Cari tahu dari yang menciptakan kita. Begitu. Dialah yang paling mengetahui, dan yang kedua, yang mencipta itu adalah pasti yang paling sayang terhadap ciptaannya. Orang habis bangun rumah, dialah yang paling sayang dengan rumah itu. Dia akan menjaganya, merawatnya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana caranya supaya manusia ini mendapatkan keselamatan? Bagaimana caranya manusia ini mendapatkan kebahagiaan? Dia yang paling sayang. Maka Allah kasih ilmu itu dengan turunnya wahyu. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, Allah menyebut bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang paling mengetahui sebuah bangunan adalah arsiteknya, Pak. Berapa kekuatan bangunan ini kalau dinaikin berapa tingkat yang paling dia bisa mungkin dinaikkan. Di mana instalasi listriknya, di mana septic tanknya, di mana tempat-tempat pentingnya, itu yang paling mengetahui adalah yang membangun rumah tersebut. Maka Allah menyebut sifatnya allazi khalaq. Cari ilmu yang selamat dari sumbernya, yaitu yang menciptakan kita. Nah, para jamaah yang berbahagia, yang berikutnya, apakah Nabi dulu sebelum mendapatkan wahyu ini Nabi tidak membaca? Membaca para jamaah. Nabi cerdas membaca ayat-ayat Allah menggunakan kecerdasannya, tafakur dan tadabbur. Cuma bedanya apa para jamaah? Nabi sebelumnya membaca dengan akalnya semata, dengan kecerdasannya secara fitrah semata. Nah, di dalam surat Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan tegas, Iqra bismi. Sekarang bacanya tidak lagi menggunakan kecerdasan akalmu semata, tapi sekarang membacanya dengan apa? Yaitu dengan musta'inan billah,
membacanya dengan mohon pertolongan. Jadi bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu yang dimaksud itu adalah yakni dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa bimbingan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa agar kita ini mencerna hal-hal yang ada di luar jangkauan manusia. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahagia. Cerdas-cerdasnya orang udah lulusan S3, profesor, bisa memberikan penemuan-temuan, teori-teori, tetap saja di hadapan Al-Qur'an, di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia tetap memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Nah, para jamaah sekalian, baru kemudian ayat ketiga dari surat Al-Alaq ini Allah mengulangi lagi, suruh membaca yang kedua, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu ya yang telah menciptakan kamu itu adalah Al-Akram, yang maha mulia. Al-Akram, baca dengan nama Tuhanmu karena Tuhanmu itu adalah maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan kolam, dengan pena, para jamaah. Baru kata para ulama yang kedua ini makna perintah untuk membacanya adalah membaca ilmu yang telah Allah ajarkan dengan kolam, dengan pena, yaitu ilmu yang tertulis, Al-Quran, As-Sunnah. Setelah turun ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada sahabat Nabi SAW yang menjadi sekretarisnya, yaitu Zaid bin Thabit, catat di pelepah kurma, catat di mana, di kulit-kulit binatang, di batu, ya, dicatat. Setelah ada dicatat dengan kolam, dengan pena, baru itu diperintahkan untuk membaca lagi. Jadi ada dua bentuk bacaan para jamaah dalam surat Al-Alaq sini, yaitu membaca ayat-ayat Allah dengan tadabbur dan tafakkur, maupun membaca ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Dua bacaan, jenis bacaan ini harus dipadukan untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan ilmu. Kalau hanya membaca alam saja, tidak membaca Al-Quran, tidak sempurna, tidak lengkap. Hanya membaca Al-Quran saja, tidak membaca ayat alam, tidak lengkap, tidak sempurna. Maka ibadah seseorang, fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dengan bekal yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan, itu harus digunakan dengan membaca ayat yang tersirat dalam alam maupun ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Di sanalah manusia akan bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah, tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata menjadi pilar utama karena ayat yang pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ini menjadi arahan pertama. Jadi menjadi pilar dalam kehidupan kita. Manusia tanpa ilmu maka dia tidak akan bisa stabil hidupnya. Mobil khusus ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama. Bagaimana dia mau bisa beribadah kalau dia tidak tahu hukumnya? Bagaimana dia mau bermuamalah, berdagang, jual beli, ya? Bagaimana dia mau nikah? Bagaimana dia mau hukum bermasyarakat, bernegara, kalau dia tidak membaca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Quran, dia tidak akan bisa. Kalau dipaksakan terus para jamaah, ilmu yang dia pakai hanya berdasarkan dari otak, dari kecerdasannya semata, dia berlepas diri dari ilmu Al-Quran, itu bisa berbahaya para jamaah. Karena otak kita tidak selamanya bisa menemukan hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran yang qayyimah, dinul qayyimah, agama yang lurus itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa kita harus dipaksa untuk membaca, ya, membaca ilmu syariat, ilmu agama, membaca Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena membaca itu adalah salah satu bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba, bahwa kita ini mengaku kelemahan kita, bahwa kita ini mengaku kebodohan kita. Innahu kana zaluman jahula. Allah sendiri yang mengatakan manusia itu adalah zalim dan jahula, bodoh jika dia tidak berpegang teguh kepada ilmu. Maka kita baca sebagai bentuk kejujuran kita, ketulusan kita, mengakui di hadapan Allah bahwa kita ini bodoh,
bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini butuh terhadap bimbingan, ya, arahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini tidak sombong. Maka orang yang tidak mau belajar, yang tidak mau menengok Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama, dia merasa dirinya sudah cukup, dan itu adalah awal pertama kali terjadinya penyimpangan adalah ra'ait kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, yaitu lanjutan surat Al-Alaq, ya. Lanjutan surat Al-Alaq ayat berikutnya setelah ayat kelima, bahwasanya innal insana la yatgha, manusia itu telah melakukan atau akan melakukan penyimpangan, melampaui batas, la yatgha, melakukan perbuatan zalim, aniaya. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat bahwa dirinya itu sudah merasa cukup, yaitu merasa kaya, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa pintar, tidak perlu lagi membaca. Maka disitulah awal mula manusia kemudian tersesatkan. Jadi para jamaah sekalian berbahagia, ini perkara yang pertama yang diingatkan di dalam Al-Quran, wahyu yang pertama itu tentang pentingnya membaca, pentingnya menuntut ilmu. Maka begitu kita baca surat Al-Fatihah, itulah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta adalah bimbingan, petunjuk, ilmu, yaitu kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan para jemaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk terus menuntut ilmu, belajar, yakni membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ya, yang tersirat dalam alam maupun yang tersurat dalam Al-Qur'an, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita menuntut ilmu, maka Allah pun akan mengajarkan kita. Kita sudah menunjukkan kesungguhannya, maka Allah akan memberikan. Sebagai bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kata Allah, sejengkal kamu mendekatkan diri kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu sehasta. Engkau berjalan mendekat kepadaku berjalan, aku akan mendekat kepadamu berlari. Aku lihat engkau sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah akan berikan. Bahwa siapa faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu janji, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada diri seseorang, Allah menghendaki kebaikan, salah satu cirinya adalah orang tersebut dimudahkan oleh Allah untuk memahami urusan agamanya. Yufaqihu fid din, Allah mudahkan dia untuk memahami agamanya, pertanda orang tersebut dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta doa para jemaah kepada orang, tolong doain ya, saya ada urusan, tolong doain ya, saya lagi banyak masalah, saya ada hajat, tolong doain. Orang yang kita minta belum tentu doain kita para jemaah. Bahkan kita mau minta doa itu kadang suka kasih uang dulu, ngasih pemberian dulu, kita baik dulu kepada orang, tolong doain ya. Belum tentu doanya itu didoakan, dan belum tentu doanya itu diterima. Tetapi di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada kelompok orang yang didoakan oleh penduduk langit, didoakan oleh para malaikat. Orang-orang, bahkan Allah pun mengikut mendoakan. Maksudnya adalah memberikan rahmatnya kepada hamba tersebut. Siapa itu para jamaah? Tanpa diminta. Ternyata mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu tanpa diminta. Malaikat mendoakan dia, penduduk langit mendoakan dia. Tidak perlu kita susah-susah, ya. Artinya bukan berarti kita tidak perlu bersedekah, tidak perlu kita minta doa kepada orang, tapi ada jalur yang lebih cepat, yaitu menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa malaikat itu ridho li talibil ilmu, ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Datang menuntut ilmu, dilihat begitu sungguh-sungguh, malaikat itu ridho terhadap orang tersebut. Jadi ini para jemaah sekalian di antara keutamaan-keutamaan ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca. Demikian para jemaah tadabbur ayat Al-Quran kita pada hari ini, yaitu tentang tugas atau menjadi pilar dalam kehidupan kita yang tidak boleh lepas, yaitu menuntut ilmu.